Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tempat kelima dari Sittatul Mawadhi' minas Sirah. Taib. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-mawdhi'ul khamisu, tempat kelima dari 6 pelajaran akidah yang bisa diambil dari sirah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu qissatul hijrati. Kisah tentang hijrah. Perhatikan kata Syekh, "Fiha minal fawaidi wal ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha." Dan pada kisah hijrah tersebut, fiha ay fi qissatil hijrah, pada kisah hijrah tersebut, yaitu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah, itu minal fawaidi, terdapat banyak faedah, wal ibar, dan banyak ibrah. Ibar jamak dari ibrah. Ma la ya'rifu aktsaru man qara'aha, yang tidak diketahui kebanyakan dari orang yang telah membaca kisah hijrah tersebut. Jadi pada kisah hijrah itu banyak faedah, banyak pelajaran, banyak ibrah, yang mana ini tidak diketahui kebanyakan orang yang membaca kisah hijrah tersebut. Ini pelajaran untuk kita bahwasanya sirah, perjalanan hidup Nabi SAW itu penuh dengan pelajaran, penuh dengan ibrah, penuh dengan ilmu. Khususnya kisah tentang hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi banyak ya faedah-faedahnya, ibrah-ibrah yang bisa kita ambil. Cuma kata Syekh, perhatikan, walakin, akan tetapi, saya tidak tasydid ya, walakin muradun al-ana mas'alatun min masailiha. Akan tetapi yang kita inginkan sekarang adalah sebuah permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam kisah hijrahnya Nabi SAW. Itu apa? Wahiyya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir. Ini ada salah cetak di sini, ada min. Antum sama cetakannya? Ini mestinya di spasi. Ini man lam yuhajir. Ini sukun di spasi, baru ada min. Bisa paham ini? Jadi apa yang di layar ini harusnya di spasi. Man lam yuhajir. Space, spasi, baru min goiri syak. Itu apa? Masalah yang ingin beliau bahas tentang hijrah ini, yaitu di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yuhajir, ada yang belum berhijrah. Iya. Nabi SAW sudah sampai di kota Madinah berhijrah. Tapi ada di antara mereka, itu para sahabat radhiyallahu anhum, yang belum berhijrah. Min ghairi syakkin fid din. Tanpa adanya keraguan pada agama Islam, pada tauhid. Jadi mereka tidak berhijrah atau belum berhijrah bukan karena mereka ragu. Tidak. Min ghairi syakkin fid din. Itu tanpa adanya keraguan terhadap agama. Wa tazyini dinil musyrikin, tanpa adanya bentuk menganggap bagus, indah agamanya kaum musyrikin. Bukan itu alasan mereka tidak berhijrah. Ya, bukan itu alasan mereka belum berhijrah. Walakin, akan tetapi, mahabbatun lil ahli wal mali wal watani. Akan tetapi mereka belum berhijrah karena kecintaan kepada keluarga, harta, dan waton, negeri, kampung halaman. Sudah? Falamma kharaju ila Badrin, maka tatkala mereka keluar ke tempat namanya Badar, perang Badar, kharaju ma'al musyrikin karihin,
Mereka pun, yaitu para sahabat yang belum hijrah, itu ikut keluar bersama orang-orang musyrikin dalam keadaan karihin. Mereka benci. Iya. Masa sukarela? Sedangkan ini posisi mau memerangi kaum muslimin. Sedangkan mereka juga muslim. Jadi mereka itu dalam keadaan apa? Terpaksa. Ya. Mereka keluar bersama orang-orang musyrikin dalam keadaan terpaksa. Maka apa kata Syekh? Faqutila ba'duhum birrammi. Maka sebagian dari mereka, yaitu kaum muslimin yang belum berhijrah, yang terpaksa ikut keluar bersama orang-orang musyrikin, kutil. Apa kutil? Terbunuh dengan birrami. Lemparan anak panah atau lemparan tombak. Berarti siapa yang bunuh ini? Pasukan kaum muslimin, karena mereka sedang berada dalam barisan pasukan orang-orang musyrikin karihin dalam keadaan terpaksa. Paham ini? Warrami la ya'rifu. Dan orang yang memanahnya, menombaknya, melemparnya dengan senjata itu tidak mengetahui bahwasanya yang dia bunuh ini saudaranya sendiri, itu kaum muslimin yang belum berhijrah. Namanya saja perang, tidak pilih-pilih. Nah, ini tidak. Paham? Yang penting dia berdiri di barisan musuh. Kan begitu orang perang ya. Dia berdiri di barisan musuh, ya sudah, dikira sudah semuanya musuh. Kemudian kata Syekh, falamma sami'a as-sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihim wa qalu qatalna ikhwanana. Lanjut cerita, maka tatkala para sahabat radhiyallahu anhum mendengar, ya ini setelah perang Badar selesai, tatkala mereka mendengar bahwasanya di antara al-qatla, orang-orang yang terbunuh di medan perang tersebut, si anu, si fulan, si anu, si fulan, ya si fulan disebutkan orang-orang yang terbunuh, maka syaqqa alaihim, maka menjadi berat hal tersebut atas mereka. Kenapa fulan-fulan yang disebutkan tadi adalah kaum muslimin yang belum berhijrah, yang terpaksa berdiri di barisan kaum musyrikin, itu yang terbunuh. Oleh karena itu mereka bilang waqalu qatalna ikhwanana. Mereka bilang kami telah membunuh saudara-saudara kami. Ya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini sampai 100 ya. Di matan sini yang saya pegang sampai ayat 99 saja. Ini ayat tentang orang-orang yang tidak pergi berhijrah. Bisa dipahami? Baik. Dan ini ayat lengkapnya kita sudah baca di pelajaran Salasatul Usul. Kemudian kata Syekh, faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla as-sahabati qatalna ikhwanana alima annahu law balagahum anhum kalamun fid dini aw kalamun fi tazyini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Tapi sebelumnya perhatikan, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya ketika sampai di telinga mereka bahwasanya ya fulan ini terbunuh, yang mana fulan tersebut adalah kaum muslimin yang belum berhijrah, apa mereka bilang para sahabat? Qatalna ikhwanan. Kami telah membunuh saudara-saudara kami. Ya, itu ditetapkan dalam ayat bahwasanya mereka memang masih muslim. Ya, masih muslim. Baik. Kata Syekh, barang siapa yang memperhatikan kisah mereka ini, dia cermati dan dia perhatikan dan mencermati ucapan sahabat, qatalna ikhwanana. Ya, para sahabat bilang, kami telah membunuh saudara kami.
Alima, disitulah yang jawaban. Alima, dia akan mengetahui bahwasanya annahu law balagahum anhum, di situ dia akan mengetahui lau, seandainya sampai kepada para sahabat, ini balagahum hum, para sahabat, anhum, dari mereka. Mereka ini kaum muslimin yang belum berhijrah. Tanda di situ supaya antum tidak pusing. Alima annahu law balagahum anhum, mana failnya? Kalamun fid din. Dia akan mengetahui seandainya sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, dari mereka, yaitu dari kaum muslimin yang belum berhijrah, sampai apa? Kalamun fid din. Sampai celaan kepada agama. Ya. Sampai celaan, ucapan jelek. Ya, dari kaum muslimin yang belum berhijrah tersebut, andai kata, ini pakai lau ya. Ingat ya, ini harfum tina, lim tina. Paham ini? Ini seandainya ada sampai ke telinga para sahabat bahwasanya kaum muslimin yang belum berhijrah tersebut, yang mereka tidak sengaja membunuhnya, itu sampai celaan ya tentang agama ini, au kalamun fi tazyini dinil musyrikin, atau sampai kepada para sahabat bahwasanya mereka ini telah berbicara dengan ucapan yang menganggap bagus agama orang-orang musyrikin, maka lam yakunu qatalna ikhwanana, maka pasti para sahabat tidak akan mungkin mengatakan bahwasanya kami telah membunuh saudara-saudara kami. Nah, ini tinggi, Masya Allah ya bahasanya Syekh. Ya. Paham ini? Syarat ya. Kasih lau. Ya. Maksudnya begini. Beliau katakan di sini, para sahabat sampai mengatakan qatalna ikhwanana, karena tidak ada yang sampai ke telinga mereka bahwasanya ini para sahabat yang belum berhijrah yang mereka bunuh dengan tidak sengaja ini, ya, tidak ada sampai dari mereka ini ucapan yang mencela agama. Iya. Tidak pernah ada sampai bahwasanya mereka berbicara dengan ucapan yang mengatakan agama musyrikin bagus, ya, dan seterusnya. Sehingga mereka mengatakan, astagfirullah, kita sudah membunuh saudara-saudara kami. Kata Syekh, seandainya sampai dari mereka ini, orang-orang kaum muslimin yang di Makkah yang belum berhijrah, bahwasanya mereka telah mencela agama Islam, telah menganggap bagus agama orang musyrikin, pasti para sahabat tidak akan mungkin mengucapkan qatalna ikhwanana. Itu maksudnya. Ini maksud dari paragraf ini. Ini jadi titik pembahasan Syekh rahimahullah. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu perhatikan, fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrati anna dzalika kufrun ba'da al-iman. Karena sungguhnya karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad bayyana, sungguh telah menjelaskan lahum kepada mereka, ya, pada kaum muslimin, wa hum bi Makkah, dalam keadaan mereka masih di Mekah, qabla al-hijrah, sebelum hijrah. Allah sudah jelaskan kepada kaum muslimin anna dzalika kufrun ba'dal iman, bahwasanya hal tersebut adalah kekufuran setelah keimanan. Apa dzalika? Kembali ke mana dzalika ini? Siapa yang tahu? Kalamun fid din dan kalamun fi tazyinil musyrikin. Ini dua. 1, 2. Allah sudah menjelaskan bahwasanya mencela agama, mengucapkan ucapan yang menganggap bagus agama kaum musyrikin, itu merupakan kufrum ba'dal iman. Itu merupakan kekufuran, kekafiran setelah keimanan. Ini kapan? Dalam keadaan mereka masih di Mekah sebelum hijrah. Mereka sudah ada ilmu. Iya, paham ini? Paham? Itu apa? Bagaimana? Allah jelaskan hal tersebut biqoulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanih." Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman. Dan dengan apa? Dengan mencela Islam, mencela agama. Dengan memuji-muji, menganggap bagus agama orang-orang musyrikin. Ini kekufuran setelah keimanan. Illa, kecuali man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya betul-betul tenang dengan keimanan. Ini ada kisah ya, kisah Hatib ibn
Abi Balta ya, seorang sahabat yang sampai surat yang membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang musyrikin di Makkah. Ya, cuma ini sahabat radhiyallahu anhu ikut perang Badar. Ya, yang mana semua sahabat yang ikut perang Badar sudah dijamin masuk surga. Ya, paham ini? Ini terpaksa dalam keadaan hati mereka tenang di atas keimanan. Ini telah jelas bagi kaum muslimin. Bisa dipahami? Wa ablagu min hadza ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Dan yang lebih dalam dari perkara ini apa yang telah berlalu dari ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Itu ayat yang tadi. Ya, ayat yang di surah An-Nisa. Fa innal malaikata taqul, karena malaikat mengatakan kepada mereka, fi ma kuntum. Ya. Ini untuk kaum muslimin yang belum berhijrah. Kenapa kalian? Di mana kalian? Ya. Walam yaqulu, para malaikat tidak bertanya, kaifa tasdiqukum? Ya. Malaikat tidak bertanya bagaimana keimanan kalian, pembenaran kalian kepada agama ini. Tidak, bukan itu, tapi fima kuntum. Maksudnya, kenapa kalian tidak pergi berhijrah? Itu yang dipermasalahkan, bukan keimanannya, bukan pembenarannya. Ya, oleh karena itu jawabannya apa? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Oleh karena itu mereka menjawab, kami tertindas di bumi, lemah. Ya, tertindas, tidak mampu untuk berhijrah. Dan para malaikat walam yaqulu kadzabtum, dan para malaikat tidak mengatakan kalian dusta. Ya, maksudnya diakui alasan ini. Yang mana kesimpulannya mereka masih dianggap beriman. Ya, mereka muslim. Ya. Kenapa? Tidak sampai mereka mencela agama, tidak sampai mereka memuji agama kaum musyrikin. Oleh karena itu masih dikatakan apa? Qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Jadi para malaikat tidak mengatakan kalian pendusta. Ya, kalian pendusta. Mislu ma yaqulu Allah wal malaikatu lil mujahidi alladhi yaqulu jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Fa yaqulu Allah kadzabta wa taqulu al malaikatu kadzabta. Ya, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan, begitu pula para malaikat untuk orang yang mujahid, orang yang berjihad, yang mengatakan saya berjihad ya Allah di jalanmu sampai saya terbunuh. Allah bilang apa? Kadzabta, kamu dusta. Begitu pula para malaikat mengatakan kamu dusta. Bal qatalta liqala jari, akan tetapi kamu berperang karena hanya ingin dibilangi pemberani, jago, tolok. Ya. Ini tidak ada ini maksudnya ini beliau jelaskan ini tidak terjadi. Ya. Ya. Ini tidak terjadi. Maksudnya apa yang beliau sampaikan di atas. Jadi para malaikat tidak bertanya bagaimana pembenaran kalian, keimanan kalian. Itu tidak dipermasalahkan. Ya. Baik. Ini masih panjang. Nanti kita lanjutkan besok. Baik. Intinya kesimpulannya tadi bahwasanya kaum muslimin yang belum berhijrah tersebut itu masih teranggap kaum muslimin. Oleh karena itu para sahabat ketika tidak sengaja membunuh mereka sampai khabar bahwa fulan ini terbunuh, yang mana notabene-nya mereka adalah para sahabat yang belum berhijrah, mereka bilang apa? Qatalna ikhwanana. Titik pembahasannya itu ini mereka ucapkan karena tidak pernah sampai kepada para sahabat bahwasannya sahabat-sahabat yang terbunuh ini pernah mencela agama. Iya. Pernah menganggap bagus agama kaum musyrikin, sehingga mereka bilang qatalna ikhwanana. Seandainya pernah ada sampai si anu pernah mencela agama, itu kan tidak akan mungkin mereka bilang kami telah membunuh saudara-saudara kita. Kenapa? Sebelum hijrah, dalam keadaan mereka masih di Mekah, Allah sudah jelaskan bahwasanya itu merupakan kufrum ba'dal iman. Iya. Paham ini? Kufrum ba'dal iman. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Ya, sekian, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.